Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subahul khairi ayuhat tulabah. Al-yawm sanata'allam madatan nahwi. Sekarang kita akan masuk ke bab Al-Wahdah Al-Ashirah, Wahdah ke-10, Ad-Dars Khamis Asar, pelajaran yang ke-15. Yang bagi memiliki buku silakan buka halaman 19 dan 20. Baik, kita akan baca nasnya dulu. Akbaru jarrahin fil Islam. Jarrah itu artinya ahli bedah. Ahli bedah yang terbesar dalam sejarah Islam. Jarrah, akbaru jarrah, ahli bedah yang terbesar dalam Islam. Al-kalimat al-jadidah. Jarrah artinya ahli bedah. Masyhur artinya terkenal. Masyhurun artinya terkenal. Laqabun artinya panggilan. Ara itu jamak dari ra'yun. Ara itu jamak dari ra'yun. Artinya pemikiran, pendapat, dan lain-lainnya. Pemikiran dan pendapat. Al-hasah itu artinya kerikil. Al-hasah artinya kerikil. Istisol artinya mencabut. Istisol artinya mencabut. Al-lauzah artinya amandel, ya. Amandel yang ada di kerongkongan tuh ya, di leher. Amandel, al-lauzah. Musron artinya usus. Musronun artinya usus. Allafa yu'allifu artinya menyusun. Allafa yu'allifu artinya menyusun. Terus al-milqatu artinya alat penjepit. Al-milqat artinya alat penjepit. Ghanam artinya kambing, biri-biri atau domba. Janin artinya janin. Seperti dalam bahasa Indonesia, ya, janin. Bakal bayi itu ya. Taib. Sekarang kita baca nasnya. Wulida Khalafu bin Abbasin sanata 324 hijriyatan. Thum fi Madinati Zahra. Wulida dilahirkan Khalaf bin Abbas. Nah, Khalaf bin Abbas itu dilahirkan, nama orang ya, Khalaf bin Abbas itu dilahirkan sanata 324 pada tahun 300 salah simiatin 300 wa arba'in 300 wa arba'in wa ishrin 324 Hijriyah fi Madinati Zahra, di kota Zahra. Wahya ihdal mudun al-qaribah min Qurtubah, dan dia dan kota ini, kota Zahra, adalah salah satu dari kota-kota yang dekat. Qaribah min Qurtubah, dekat dari Qurtubah, atau biasa sekarang disebut dengan Cordova. Asimati biladil Andalus, ibu kota dari negara Andalusia, yang sekarang itu letaknya di Spanyol. Wa urifa fit tarikh biqlaqabiz Zahrawi. Ada di dalam sejarah dia urifa, diketahui atau dikenal bila qobin dengan sebutan Az-Zahrawi. Ya, dia dalam sejarah lebih terkenal dengan sebutan Az-Zahrawi. Waqad allafa kutuban katsiratan fit tib, dan dia telah menyusun allafa kutuban, banyak buku-buku katsiratan yang banyak fit tibbi, dalam hal kedokteran. Lam yabqa minha illa kitabun wahidun. Akan tetapi lam yabqa, tidak tersisa dari buku-buku itu kecuali kitabun wahid, satu buku. Ismuhu kitabut tasrif, namanya adalah kitab tasrif. Ini namanya kitab tasrif. Tapi ini bukan tasrif dalam sorof.
Wabihadal kitab Soro Zahrawi masyhuron. Dengan buku ini Soro Zahrawi. Zahrawi menjadi Soro, masyhuron. Zahrawi menjadi terkenal. Wastahaqqa laqaba akbari jarrahin fil Islam. Dan dia berhak istahaqqa atas lakob, atas panggilan ahli bedah terbesar dalam Islam. Waqad tahaddatsa az-Zahrawi fi hadzal kitab an katsirin minal ara'i fi ilmi tibbi. Waqad tahaddatsa, dan Zahrawi telah membahas fi hadzal kitab, dalam kitab ini, an katsirin minal ara' fi ilmi tibb, tentang banyak dari pendapat-pendapat dalam ilmu kedokteran. Wa minha ra'yuhu fi ikhrajil hasa, dan diantaranya adalah pemikirannya dalam mengeluarkan kerikil, ya, atau mungkin yang di sini disebut, maksudnya adalah batu ginjal, ya. Waqad qama az-Zahrawi bi isti'salil lauzataini, dan Zahrawi telah qama bi artinya melakukan, qama di sini ada bi artinya melakukan. Waqad qama Zahrawi bi isti'sal, dan Zahrawi telah melakukan pencabutan atas dua amandel lauzatain. Wasana al-milqatal ladzi yukhrijul janina, dan dia telah membuat alat penjepit. Wasana al-milqah, membuat, menciptakan alat penjepit, alladzi yukhrijul janina, yang mengeluarkan janin. Wa huwa awwalu man ista'mala al-khayt, dan dia adalah yang pertama menggunakan al-khayt, alladzi yu'khadhu min musron, yang diambil dari usus. Khayt itu sendiri artinya adalah benang, ya. Maksudnya adalah di sini akan dijelaskan min misron il ghanam lil amaliyatil jirahiyah. Nah, dia ini adalah orang yang pertama kali mengambil atau menggunakan benang yang diambil dari usus sapi atau usus kambing yang digunakan untuk pembedahan. Nah, jadi benang tersebut yang akan digunakan untuk menjahit bekas lukanya dari operasi bedah tersebut. Wa kitabut tasrifi minal kutubil lati darasal atibba'ul urubiyun, dan kitab tasrif, kitabnya si Zahrawi tadi, termasuk dari kitab-kitab minal kutubi allati, yang darasaha al-atibba al-urubiyun, yang para dokter-dokter Eropa mempelajarinya. Jadi buku tersebut menjadi rujukan banyak dokter-dokter di Eropa. Urubiyun artinya orang-orang Eropa. Wasa'adathum ala an yataqaddamu fit tibbi wal jirahati. Wasa'adathum. Nah, bukunya beliau itu membantu mereka ala an yataqaddamu, untuk maju fi tibbil jirahah, dalam kedokteran atau dalam ilmu dokter dalam bidang bedah. Nah, setelah kita selesai membaca nas, kita membaca kaidah nahwunya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang an-nakirah wal ma'rifah. Bagi yang punya buku silakan buka halaman 21. An-nakiratu wal ma'rifatu. Nah, sebelum Ustaz jelaskan yang di sini, Ustaz membaca al-qaidahnya. Al-qaidatu al-ismu ikismani. Ism itu terbagi menjadi dua bagian, kismani, ma'rifatun wa nakiratun. Ma'rifah dan nakirah. Apa itu ma'rifah? Al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Wa minal ma'arifi, ya, ma'rifah itu adalah ism yang menunjukkan tentang sesuatu yang spesifik. Sesuatu yang spesifik. Wa minal ma'arifi, dan di antara bentuk ma'rifah adalah al-alamu, ya, al-alamu, nama. Di antara ma'rifah adalah nama. Contohnya kholaf,
tadi ya, Khalaf bin Abbas. Nah, Khalaf bin Abbas itu adalah nama orang. Utsman itu nama orang. Az-Zahra itu nama, juga nama. Ya, di sini Madinatus Zahra. Nah, nama kota. Nah, di antara bentuk ma'rifah adalah nama. Yang pertama, yang kedua ismul isyarah. Hadza hadhihi. Nah, ini adalah bentuk ma'rifah. Ism isyarah itu ma'rifah. Al-mahal yang ketiga al-muhalla bi al. Isim yang ada alif lamnya. Contohnya al-kitabu ar-rajulu. Nah, ini adalah ma'rifah. Semua isim yang bersambung dengan alif lam itu ma'rifah. Berarti dia spesifik. Ad-dhamir mithluhu wa nahnu. Dhamir juga termasuk dari ma'rifah. Nahnu, ana, anta, anti, huma, hum, semua itu ma'rifah. Dia adalah ism yang spesifik. Ism yang menunjukkan sesuatu yang spesifik, yang tertentu, yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Al-mudhaf yang kelima adalah al-mudhaf ila ma'rifatin, ya. Sebagaimana kita belajar di kemarin, ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Berarti yang dimaksud adalah mudhaf yang tersambung dengan mudhaf ilaih yang ma'rifah. Contohnya ini musronul ghanam. Al-ghanam di sini ada alif lamnya, berarti dia ma'rifah. Nah, karena musron di sini sebagai mudhaf, dia bersambung kepada yang ma'rifah, berarti musron di sini juga termasuk ma'rifah karena dia tersambung dengan sesuatu yang ma'rifah. Terus juga biladul Andalus. Andalus di sini ma'rifah karena ada alif lamnya. Nah, bilad di sini tersambung dengan Andalus, maka dia juga termasuk menjadi ma'rifah karena dia tersambung dengan al-Andalus yang ada alif lamnya. Terus setelah kita mengetahui apa itu al-ma'rifah, nah sekarang kita membaca apa itu an-nakirah. Nakirah adalah ismun yadullu ala syai'in laisa muayyan. Nakirah itu sendiri adalah isim yang menunjukkan tentang sesuatu yang tidak spesifik, tidak pasti, tidak tertentu, tidak tentu. Contohnya kutubun, buku-buku. Ini tidak spesifik. Buku yang mana? Ya, buku yang mana? Atibba, tidak spesifik. Dokter-dokter yang mana? Nah, kalau yang tadi dinas itu sendiri dia spesifik karena bilang al-atibba al-rubiyun, dia tersambung dan ada alif lamnya. Kalau cuma atibba, dia tidak spesifik, tidak pasti mau yang dokter yang mana maksudnya. Lalu rojulun, lalu madinatun, ya. Di sini tidak, mereka bukan alam, bukan ism isyarah, bukan muhalla bi'al, bukan domir, dan bukan mudhof ila ma'rifah. Tidak jelas, semuanya nakirah. Semuanya tidak jelas. Dan kita lihat bahwa mereka nakirah ini selalu berakhiran dengan dhammah yang tanwin, ya, atau berakhiran dengan tanwin. Contoh, kita sekarang membaca yang ada di tabel. Al-jumlatu wulida Khalaf bin Abbas fi Madinati Zahra. Khalaf di sini ism dan jenisnya ma'rifah. Kenapa? Karena dia alam. Dia adalah sebuah nama. Sababnya adalah ismun khosun bisyakhsin. Dia adalah ism yang khusus untuk seseorang. Naul ma'rifah alam. Jenis ma'rifahnya adalah alam. Begitu juga dengan Zahra. Dia ma'rifah karena dia ismun khos bi baladin. Nama khusus di sebuah negara. Ya, dia sebuah alam, sebuah nama. Bihadzal kitab sara Zahrawi masyhuran. Dengan buku ini Zahrawi menjadi terkenal. Hadza itu ma'rifah karena ism isyarah, ya. Ism isyarah. Lalu ismun yashiru ila muayyanin. Ya, naul ma'rifah ism isyarah. Ism al-kitab nauhu ma'rifah. Kenapa? Ismun yadullu ala muayyanin. Ism yang menunjukkan tentang sesuatu yang spesifik, yaitu kenapa? Nau ma'rifahnya muhalla bi'al. Wa huwa awwalu man ista'mala al-khayt alladhi yu'khadhu min musranil ghanam. Yang pertama huwa, di sini dia ma'rifah. Kenapa? Dhamir ya'udu ala muayyan. Dhamir yang menunjukkan tentang sesuatu yang
spesifik yang tentu. Huwa berarti di sini adalah kembali ke siapa? Zahrawi. Naul ma'rifah domir. Alladhi, ya, alladhi ma'rifah. Kenapa? Ismun mausulun yuwadhu syai'an muayyan. Yes. Ism mausul ya yuwadhihu syai'an muayyan. Ya ism mausul. Ism mausul itu ma'rifah. Musronul ghanam. Dia ma'rifah. Kenapa? Li'annahu mudhafun ila ma'rifah. Ya. Ya musron itu ma'rifah karena dia bersambung dengan al-ghanam. Mudhafun ila ma'rifah. Waqad allafa kutuban katsiratan. Nah, ini dia nggak jelas. Waqad allafa kutuban katsiratan. Dan dia si Zahrawi telah menulis banyak buku kutuban. Isimnya kutuban. Naunya nakirah. Kenapa? Ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan. Karena dia isim yang menunjukkan tentang sesuatu yang tidak jelas. Buku apa maksudnya? Seperti itu kan? Ya. Dan sampai di sini pembahasan tentang nakirah dan ma'rifah. Nah, sekarang kita baca al-bahth. Fil jumlatil ula nulahidu anna al-isma khalaf ismun khasun bi syakhsin. Di jumlah yang pertama kita melihat, kita perhatikan bahwa khalaf adalah nama khusus seseorang muayyanin. Wa bihadza huwa ma'rifatun naqulu anhu innahu alamun. Ya, karena ini dia adalah ma'rifat karena dia adalah alam dari nama seseorang. Wa kadzalikal ism az-zahra ismun khas bi baladin muayyanin fa huwa ma'rifatun wa huwa alamun. Ya, sama seperti di sini. Wa fil jumlati tsaniyati hadza ismun yushiru ila kitabin muayyanin fa huwa ma'rifatun wa huwa ismun isyarat wa ismu isyaratin kama anal kitab al maqsud bihi. Kitabun muayyan fahuwa ma'rifatun wa huwa muhalla bi'al. Nah, di jumlah yang kedua hadza ism yang menunjukkan buku tertentu. Fahuwa ma'rifah dan dia adalah ma'rifah wa huwa ismun isyarah dan dia adalah ism isyarah kama anal kitab al maksud bihi kitabun muayyan. Sebagaimana al kitab di sini adalah yang dimaksud adalah kitab tertentu ya, yang dimaksud berarti kitabnya Zahrawi at-Tasrif itu. Fahuwa ma'rifatun dan dia adalah ma'rifatun wa huwa muhalla bi'al karena dia adalah tersambung dengan alif dan lam. Wafil jumlah tsalitsah huwa dan jumlah yang ketiga dia. Huwa domirun yaudu ala syakhsin muayyan. Domir yang kembali ke seseorang yang spesifik. Fahuwa ma'rifatun dan dia adalah ma'rifah. Maksudnya di sini huwa adalah Az-Zahrawi, kembali ke Zahrawi. Wa huwa dhamirun dan dua di sinilah dhamir. Wa kadzalika alladzi ismun mausulun yuwadhihu syai'an muayyan. Begitu dengan alladzi, dia adalah ism mausul yang menjelaskan tentang sesuatu yang spesifik. Wa huwal khayt, yaitu adalah khayt, benang tadi di dalam jumlahnya. Fa huwa ma'rifatun dan dia adalah ma'rifah. Wa huwa ismun mausulun dan dia ism mausul. Wa kadzalika musranu hinama udifa ilal ghanam. Begitu juga dengan kata musron yang tersambung dengan kalimat ghanam. Sora ma'rifatan, dia menjadi ma'rifah. Wa huwa mudhafun ila ma'rifah dan dia itu mudhaf ke ma'rifah al-ghanamnya ini. Wa fil jumlatir rabi'ah kutuban. Yadullu ala syai'in laisa muayyanan fa huwa nakiratun. Dan yang jumlah keempat kutub yaitu tidak menunjukkan kepada sesuatu yang tidak spesifik dan dia maka menjadi nakirah. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.